di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, serta Yohanes, kita bisa belajar banyak hal berkaitan tentang pribadi Yesus Kristus. Ada ayat-ayat yang penting untuk kita mendasari pengenalan kita akan Yesus Kristus. Yang pertama kita lihat dari Injil Yohanes pasal 17, ayat 3. Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Yesus Kristus. Mengenal itu tidak sama dengan mengetahui. Saya kenal, saya tahu. Tapi saya tahu, belum tentu saya kenal. Di dalam pengenalan akan Allah dan Yesus Kristus itulah ada hidup yang kekal. Hidup kekal berarti lawannya adalah mati kekal. Upah dosa adalah maut. Berarti orang itu tidak kenal Tuhan. Orang yang tidak kenal Tuhan berarti berada di dalam maut. Orang yang kenal Tuhan berada dalam hidup kekal. Dengan kata lain, kata kenal itu tidak hanya sekedar tahu. Kalau tahu, knowledge, pengetahuan, itu dapat diperoleh dengan cara membaca Alkitab, membaca buku teologi, dan mengikuti khotbah-khotbah yang disediakan. Itu pengetahuan. Ada baiknya, memang perlu. True knowledge itu perlu. Tapi faith in Christ itu anugerah. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes, Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 38 dan 39 sampai 40. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Bagaimana seseorang bisa datang kepada Tuhan, itu anugerah dari Bapa. Ditetapkan dalam kekekalan, dikerjakan oleh Roh Kudus dalam sejarah pribadi lepas pribadi umat pilihan, sepanjang sejarah dari mulai Adam sampai akhir zaman. Mengenal. Jadi ada banyak orang yang tahu, orang Farisi, Saduki, atau ahli kitab yang ada dalam zamannya Tuhan, itu begitu luar biasanya mengetahui tentang siapakah Tuhan. Bahkan mendiskusikan, mendebatkan, dan ngotot untuk bisa mempertahankan pengetahuannya itu dengan baik. Secara akademis, secara teologis, bagus, perlu, penting. Karena iman selalu mencari pengertian. Iman bertumbuh, berakar dari pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi kalau kita hanya sekedar tahu, rutinitas keagamaan saja, maka kehidupan iman kita tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Itu sebabnya ada banyak orang yang beragama Kristen atau Kristiani, atau orang-orang yang mengaku adalah pengikut Kristus, tetapi hidupnya tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan, maka di dalam dirinya tidak ada kemantapan, keyakinan yang teguh bahwa dia sudah memiliki hidup yang kekal. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa kita perlu dan penting mengetahui posisi kita. Dan setelah kita disadarkan oleh Tuhan Allah, oleh Roh Kudus, maka kita akan dituntun untuk beriman, percaya kepada Kristus yang menebus dosa kita. Dan ini perlu untuk kita terus pelajari. Sentral daripada pengajaran yang ada sepanjang hidup kita adalah mengenal Kristus. Melalui pengenalan kita akan Kristus, kita mengenal Allah yang kita panggil Bapa kita. Kita mengenal Roh Kudus yang akan terus-menerus memberikan kepada kita pengertian, pemahaman dari Alkitab tentang siapa Kristus itu sendiri. Jadi sentralnya adalah Kristus. Itu sebabnya kalau kita ingin memiliki karakter yang saleh, faith in Christ, beriman kepada Kristus menjadi sentral. Kalau kita ingin mendapatkan pengetahuan yang benar, maka pengetahuan yang benar itu haruslah diarahkan kepada
pengenalan akan Kristus. Nah, ini hal yang perlu digarisbawahi oleh kita.